Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Aura Intan Adinda. Di sini aku mau menjelaskan mengenai analisis stakeholders untuk perusahaan yang aku pilih, yaitu Time International dalam dinamika pemetaan dan implikasi etis. Jadi sebelum kita memulai, kita harus tahu dulu ya definisi dari stakeholder itu sendiri. Stakeholder adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan, pengaruh atau berdampak oleh aktivitas suatu perusahaan. Dalam konteks bisnis modern, keberhasilan perusahaan nggak hanya ditentukan oleh keuntungan pastinya, tetapi juga oleh bagaimana perusahaan mengelola hubungan dengan para stakeholdernya. Untuk Time International sendiri itu merupakan sebuah perusahaan luxury yang bergerak di dalam bidang jam tangan, lifestyle brand, terutama mungkin merek-merek yang udah dikenal seperti Rolex, Cartier, Tag Heuer. Itu juga salah satu brand dan perusahaan mereka. Sebagai perusahaan yang beroperasi sebagai segmen premium, Time International itu pastinya menghadapi sebuah dinamika stakeholder yang kompleks, mulai dari konsumen kelas atas atau mitra-mitra merek global seperti itu. Nextnya di sini aku akan membahas tentang analisis dan identifikasi dari stakeholder perusahaan itu sendiri. Stakeholder utama Time International ada dua pastinya, internal dan eksternal, dan aku jelasin dari internal terlebih dahulu. Jadi untuk yang di internal udah pasti itu ada manajemen dan pemegang saham dari perusahaan itu sendiri, dan juga ada karyawan mungkin seperti sales associate, administration or something like that. Dan selanjutnya ada di stakeholder eksternal ya. Jadi di sini identifikasi stakeholder eksternalnya itu pastinya pertama ada konsumen, yaitu high end and loyal customersnya mereka. Terus yang kedua ada brand principal internasional, pastinya ini brand-brand yang dinaungi sama Time International itu brand-brand besar, jadi mereka perlu principal internasional, dan mereka pasti itu menjadi salah satu stakeholder eksternal dari mereka. Yang ketiga sendiri ada supplier dan mitra logistik. Yang keempat ada pemerintah dan regulator, ya terutama pada perpajakan dan impor dari barang-barang mewah, media dan publik, dan juga terakhir ada masyarakat di sekitar lokasi-lokasi gerai atau store mereka. Nah, selanjutnya itu aku akan ngebahas mengenai dinamika stakeholdernya sendiri. Jadi dinamika stakeholder Time International itu pastinya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ekspektasi pelayanan premium, karena mereka juga menjual brand-brand premium yang dimana pasti mereka pelayanannya harus bagus dan mempunyai ekspektasi yang tinggi. Terus kepercayaan brand sendiri, transparansi dan layanan purna jual atau after sales gitu. Terus juga konsumen pasti memiliki kekuatan tinggi karena loyalitas mereka itu sangat bergantung pada pengalaman layanan dan reputasi dari perusahaan Time International sendiri. Di sisi lain, brand principal internasional juga memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan operasional yang ada dalam perusahaan tersebut, standar etika serta citra perusahaan di mata publik. Hubungan yang gak seimbang itu juga bisa menjadi salah satu stakeholder yang dapat berdampak langsung pada reputasi dari brand Time International seperti itu. Selanjutnya aku bakal analisis dan bahas tentang pemetaan dari stakeholder-nya sendiri, yaitu stakeholder mapping. Jadi yang pertama itu pasti ada high power, high interest. Di sini dalam kasusnya perusahaan Time International, untuk high power dan high interest itu ada dua, yaitu brand principal dan konsumen loyal, yang perlu dikelola itu secara internal dan strategis, karena ini berpengaruh sangat besar karena mereka mempunyai high power dan juga mempunyai high interest untuk perusahaan itu sendiri. Dan yang kedua itu ada high power, low interest. Di sini untuk high power dan low interestnya ada pemerintah dan regulator yang perlu dijaga melalui kepatuhan hukum yang berlaku seperti itu. Yang ketiga ada low power, high interest. Di sini ada dua, yaitu karyawan dan masyarakat sekitar, ya terutama harus dilibatkan gitu melalui komunikasi dan kesejahteraan yang mereka berpengaruh seperti itu. Dan yang terakhir itu ada low power, low interest. Di sini ada di publik umum, karena mereka juga dari publik ini dipantau melalui citra merek dan media yang dimana ini sangat berpengaruh signifikan dengan brand Time International itu sendiri. Oke, setelah kita mengetahui nih stakeholder mapping yang udah aku sebutkan sebelumnya, pasti ada tantangan dalam pengelolaan stakeholdernya mereka seperti itu. Beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh brand Time International itu antara lain
menjaga konsistensi pelayanan premium, karena mereka juga perlu penting banget dalam layanan, terutama customer mereka itu juga yang premium, untuk menjaga stabilitas mereka juga. Itu perlu adanya kekonsistenan pada pelayanan yang mereka berikan kayak gitu. Dan yang kedua itu ada menyeimbangkan kepentingan brand global dan pasar lokal. Ya pasti harus ada kestabilitasan antara kepentingan dari brand globalnya sendiri dan pasar lokal yang ada di Indonesia, karena mereka kan berkolaborasi dari brand luar dan perlu diseimbangkan dan diadaptasikan di pasar lokal. Ya tentunya hal ini penting banget ya untuk menjaga dari dua sisi faktor tersebut. Dan yang ketiga itu ada mengelola keluhan konsumen secara transparan, di mana pelayanan ini dinomorsatukan, yang pastinya harus ada transparansi antara brand dan juga ke customer seperti itu. Dan yang terakhir itu ada menjaga etika bisnis di tengah persaingan industri luxury, di mana pasti perusahaan-perusahaan lain, brand-brand luar lain itu pasti bakal masuk juga, dan kita harus menjaga etika bisnis kita di tengah persaingannya dari industri luxury itu sendiri. Seperti itu sih kurang lebih dari perusahaan time internasional. Oke, nextnya kita akan ngebahas tentang strategi pengelolaan stakeholder. Jadi strategi yang dapat diterapkan itu antara lain bisa, pertama, Customer Relationship Management (CRM) yang berbasis oleh loyalitas, yang dimana balik lagi layanan sangat diperlukan, dan konsistenitas itu perlu banget untuk menjaga keloyalan dari mereka, dari customer. Dan yang kedua itu ada pelatihan etika dan pelayanan bagi karyawan. Balik lagi, karena customer dari perusahaan ini itu merupakan customer premium atau kelas atas, yang dimana pasti harus banget karyawannya punya pelatihan khusus untuk etika dan pelayanan seperti itu. Dan yang ketiga itu ada komunikasi terbuka dengan brand principal, yang dimana ini sebagai mitra eksternal kita, prinsipal tersebut, tapi juga sangat berpengaruh signifikan dengan pasar kita ya. Jadi dimana itu harus ada komunikasi terbuka agar keduanya itu bisa clear tanpa adanya permasalahan atau miskomunikasi. Dan yang terakhir itu ada kepatuhan terhadap regulasi dan transparansi bisnis, yang dimana tadi kita udah lihat kalau misalnya brand-brand global gitu pastinya saat masuk ke pasar lokal itu banyak peraturan, dan peraturan itu harus perusahaan itu harus dipatuhi, dan juga bisa bertransparansi dalam bisnisnya, agar itu juga menjaga kestabilan dari perusahaan time internasional itu sendiri. Dan selanjutnya itu ada implikasi dari etisnya. Jadi pengelolaan stakeholder yang buruk itu bisa menimbulkan implikasi etis ya, mungkin sepertinya bisa dilihat dari menurunnya kepercayaan publik, ketidakpuasan konsumen, dan konflik internal. Nah, oleh karena itu, Time Internasional perlu menjunjung tinggi prinsip etika bisnis, keadilan, serta tanggung jawab sosial dalam setiap pengambilan keputusan. Nah, yang dimana ini tuh pasti penting banget ya hal-hal seperti itu, dan menjadi fokus penting untuk Time Internasional sendiri. Dari yang sudah aku jelaskan sebelumnya, di sini aku akan menyimpulkan dan memberikan sedikit rekomendasi. Jadi kesimpulannya, Time Internasional Indonesia itu pasti memiliki struktur stakeholder yang kompleks dengan tingkat pengaruh dan kepentingan yang berbeda-beda, dan juga keberhasilan perusahaan itu sangat bergantung pada ketepatan manajemen dalam menjaga keseimbangan hubungan antar stakeholder. Oke, selanjutnya aku akan menjabarkan beberapa rekomendasi. Yang pertama yaitu memperkuat komunikasi dua arah dengan konsumen. Hal ini perlu dilakukan ya pastinya untuk menghindari adanya miskomunikasi antara perusahaan dan juga konsumen. Dan yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan dan pelatihan karyawan, yang dimana sudah pasti karyawan dibutuhkan untuk kesejahteraan dan pelatihan untuk dapat memberikan servis terbaik, pelayanan terbaik untuk konsumen, dan juga sangat berpengaruh kepada citra dari perusahaan itu sendiri. Dan yang ketiga ada memastikan transparansi layanan purna jual atau after sales, yang dimana perusahaan ini perusahaan premium pastinya perlu memerlukan servis purna jual atau after sales. Hal ini perlu diperhatikan oleh perusahaan Time Internasional. Dan yang keempat yaitu menjaga standar etika sesuai nilai brand luxury, di mana pastinya mereka punya visi misi dan juga standar etika dari brand-brand luxury mereka sendiri, dan hal ini pastinya sangat perlu dilakukan
untuk dapat menjaga citra mereka dan menjaga hubungan dengan para stakeholdernya. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.